Langit membara, gurun terbentang tanpa ujung, sunyi, tapi tidak untuk lama. Seekor burung iblis raksasa, indah namun mengerikan, membelah langit seperti meteor dengan gaya dramatis. Sayapnya memantulkan sinar mentari, tubuhnya bagaikan lukisan surgawi, jika surga diisi oleh makhluk yang siap mencabikmu tanpa peringatan. Dengan teriakan nyaring, burung itu meluncur ke bawah, dan, boom, menciptakan kepulan debu setebal dendam mantan. Dari reruntuhan bulu dan debu itu, seekor tangan kecil menyembul keluar dari balik sayap. Lalu, muncul seorang wanita, bukan wanita biasa, ini Minghe, leluhur agung Sungai Styx. Dengan wajah kusut seperti abis ditampar kenyataan, ia mengumpat, bagaimana mungkin masih ada Void Devoring Demon Bird di sini? Bukankah mereka sudah punah sejak Pangu belah langit? Dia melangkah terseok-seok, wajahnya murka, rambutnya acak-acakan, penuh aura, jangan ajak ngobrol dulu. Dengan napas berat dan amarah tersembunyi, ia menggeram. Tidak kusangka, aku, leluhur agung dari Sungai Styx, harus mengorbankan blood sea tak terbatas yang kukembangkan seumur hidup, hanya untuk mengungkap rahasia akhir dari Great Dao. Tapi nasib tidak punya belas kasih. Belum sempat ambil nafas kedua, seekor binatang iblis lain, lebih besar, lebih rakus, dan pastinya lebih jahat, meluncur ke arahnya. Mata Minghe menatap tajam, tapi tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Binatang buas itu mencengkram, dan kreaek. Sebagian tangannya pun dikunyah bak cemilan sore. Ledakan demi ledakan muncul saat kawanan binatang iblis berkumpul, masing-masing ingin mencoba hidangan lesat yang baru mendarat. Rebutan terjadi, suasana berubah seperti pasar malam, minus kebahagiaan. Dengan sisa tenaga, Minghe melompat keluar dari kekacauan itu. Tangan yang tadi dikunyah kini mulai pulih perlahan. Di ujung jarinya, energi kuno mulai berkumpul. Sinar terang terpancar, dan ZRAASH, sebuah ledakan cahaya menghajar kawanan iblis, membuat sebagian mereka lenyap jadi abu. Namun, kekuatan itu punya harga. Darah segar menyembur dari mulutnya. Ia terhuyung lemah, tubuhnya gemetar, matanya buram. Apa, blood sea itu benar-benar sudah habis. Hanya satu serangan mematikan lagi dan, aku mungkin tidak bisa menyatu kembali dengan darahku, gumamnya putus asa. Dan di saat ia meratapi nasib, seekor burung, lebih besar, lebih cepat, lebih menyebalkan, terbang melesat ke arahnya. Rasanya seperti alam semesta berkata, haha, belum cukup penderitaanmu. Nih, bonus. Dengan pasrah yang tragis, ia memandangi burung maut yang mendekat. Apa hari ini aku benar-benar akan mati di sini? Bisiknya pelan. Padahal, aku belum menemukan rahasia akhir dari Great Dao. Aku tidak bisa menerima ini. Ia tersungkur lemas. Namun sebelum pingsan total, ia meracau. Jika ada yang bisa menyelamatkanku sekarang, aku akan menjadikannya murid terakhirku. Bahkan mungkin sahabat terdekatku, atau, aku akan menganggapnya ayah tiriku. Dan seperti panggilan itu disambut semesta, dari kejauhan terdengar. Kukuruyuk, seekor ayam, ya, seekor ayam legendaris muncul dari balik kabut, dengan gaya santai bak jagoan datang telat ke pesta. Wanita itu masih terbaring ketika suara keras dari langit kembali menggelegar. Binatang buas yang sebelumnya bersiap melahapnya kini tumbang, tersungkur tak bernyawa di hadapannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena sebuah ayam, ya, ayam. Seekor ayam raksasa berdiri gagah di atas tubuh iblis tersebut, berkokok seperti baru memenangkan perang dunia. Wanita itu terdiam, menatap hampa, lalu menggumam pelan. Kenapa? Bentuknya terlihat agak familiar. Belum habis keterkejutannya, dari atas ayam itu melompat turun seorang pemuda. Penampilannya, tidak bisa dibilang luar biasa, tapi ekspresinya penuh keluhan duniawi. Sembari menurunkan kacamata dengan gaya sok cool yang gagal, dia menggerutu. Sialan, sistem ini benar-benar tak berguna. Katanya sistem tak terkalahkan. Hanya namanya saja yang keren. Dia terus mengomel, melirik ke langit seperti sedang menuntut refund dari langit ketujuh. Bukan cuma tak berguna, sistem ini bahkan gak bisa membimbingku dengan benar. Sistem macam apa ini? Namun ocehannya terhenti saat matanya menangkap sosok wanita yang tergeletak. Ia langsung membeku. Aku menabrak seseorang. Di sisi lain, wanita yang hampir mati itu kini tersenyum lebar. Tapi bukan senyum hangat nan ramah, melainkan senyum tajam penuh rencana iblis. Dalam hatinya ia tertawa. Hahaha, sepertinya nasibku belum tamat. Tubuh anak ini, dipenuhi energi spiritual.
Nutrisi sempurna untuk memulihkan kultivasiku. Matanya menyipit penuh perhitungan, dan dari aura asingnya, dia pasti reinkarnasi, atau keturunan tokoh besar era primordial. Yang terpenting sekarang, serap energinya dulu, urusan moral belakangan. Namun, ia berhenti sejenak, lalu terkekeh. Membalas budi, jangan mimpi, iblis sejati menggigit tangan yang memberinya makan. Sementara itu, pemuda itu mendekat panik dan mulai mengguncang tubuhnya. Hei, kau baik-baik saja, ia melirik ke ayam di sebelahnya, lalu mengomel. Hei, Little Grey, apa menurutmu kita bikin dia jadi bodoh? Lihat senyumannya, ini seperti orang yang baru disundul sapi lalu lupa siapa dirinya. Wanita itu tetap dengan ekspresi memelas penuh sandiwara, berkata lemah. Aku baik-baik saja. Pemuda itu pun menghela napas lega. Syukurlah. Tapi, hei, apa yang kau lakukan sendirian di tempat kayak begini? Di mana keluargamu? Dengan wajah seperti aktris sinetron 3 musim, wanita itu menjawab. Aku tertidur, lalu saat bangun, aku sudah di sini, aku takut, sendirian. Tapi dalam pikirannya, rencana jahat tetap berputar cepat. Setelah dia menolongku, dan bahkan memanggilku anak kecil, sungguh menyebalkan. Tapi tak apa, setelah aku menyerap energi spiritualnya, aku akan mengakhirinya dengan cepat. Leluhur iblis juga bisa sopan, sebelum menggigit. Melihat luka di kaki wanita itu, pemuda itu dengan tulus berkata, Nak, kakimu terluka, ayo, aku gendong. Wanita itu sedikit terkejut, tidak menyangka begitu cepat bisa dapat layanan antar jemput spesial. Tapi ia tersenyum palsu, mengucap terima kasih dengan suara selembut angin musim semi. Dan, ia pun digendong. Namun, momen mengharukan itu berubah horor. Dengan ekspresi menyeramkan, mata merah menyala, dan senyum psikopat level dewa, wanita itu menggigit leher sang pemuda. Tapi belum sempat dia menikmati jus energi itu, tubuhnya terpental keras seolah ditendang oleh kekuatan tak kasat mata. Dia terhempas ke tanah, terbatuk hebat. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Apa itu? Pemuda itu berdiri tegak, matanya dingin, tubuhnya dikelilingi aura merah menyala membara. Primordial Chaos Truki, kekuatan yang bahkan legenda pun segan menyebutnya. Dengan ketakutan, wanita itu bergumam. Tidak mungkin, itu adalah Primordial Chaos Truki. Bawaan seperti ini, hanya bisa dimiliki oleh kekuatan agung primordial. Bahkan di puncak kekuatanku, aku tak akan mampu menandinginya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan satu kata menghantui benaknya, celaka. Saat pemuda itu melangkah mendekat, ia tak bisa menahan gemetar. Namun, bukan menyerah total, wanita itu tiba-tiba merubah ekspresi wajahnya. Tatapan tajam berganti menjadi mata berbinar-binar penuh kepolosan palsu. Dengan nada manja seakan tak terjadi apa-apa, ia berkata, Ayah tiri, aku adalah putrimu, sungguh. Setelah wanita itu memoles wajahnya dengan senyuman imut nan memikat, sang pemuda berdiri di hadapannya dengan sorot mata setajam pisau daging. Wajahnya datar, ekspresinya sedingin es di kutub utara. Wanita itu pun menunduk lesu, seolah seekor anak ayam yang tertangkap basah mencuri beras. Bahkan si ayam tunggangan, Little Grey, memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu seperti juri MasterChef menilai masakan gagal. Dengan suara selembut angin palsu, wanita itu memberanikan diri untuk bertanya, ayah tiri. Apa yang kau perhatikan dari tadi? Tapi dalam hatinya, badai sedang mengamuk. Aku, leluhur Demon terkuat, rela membakar Blood Sea yang menjadi fondasi Daoku demi kembali ke puncak. Dan sekarang, aku harus membuang harga diriku begini. Tidak, aku tidak boleh jatuh di sini. Sementara itu, pemuda itu termenung. Baru juga selesai berburu, tiba-tiba punya anak angkat. Ia melirik Little Grey yang tampak pura-pura tidak bersalah. Apa mungkin ayam bodoh ini nggak lihat jalan dan malah nabrak cewek aneh ini? Pikirnya, kalau ku tinggal, terus dia dimakan binatang buas, bukankah itu bisa menambah karma burukku? Dengan mata menyipit penuh curiga, ia menatap Little Grey dan memaki, kau itu, kerja cuma makan, tapi tiap hari bikin masalah. Tempat mendarat seluas ini, tapi kenapa tetap bisa nabrak orang? Ayam itu hanya membuang muka, seolah berkata, jangan salahin aku, salah gravitasi. Akhirnya, si pemuda mendesah, yah, bagaimanapun, dia tungganganku. Kalau dia bikin kekacauan, ya aku harus bertanggung jawab. Dengan senyum yang seolah tak tahu dosa, ia menepuk kepala wanita itu dan bertanya, Nak, siapa namamu?
Bagaimana kalau ayah tirimu ini mengantarmu pulang? Wanita itu langsung membelalak. Namaku Minghe. Ayahku adalah seorang jenderal besar dari klan Asura. Katanya dengan bangga sambil berdiri seperti baru memenangkan lomba pidato. Aku tahu jalan pulang. Tapi senyum yang muncul kemudian adalah senyum psikopat kelas kakap. Dia sudah merencanakan sesuatu yang tidak enak untuk si pemuda malang. Namun di tengah euforia kemenangannya, tiba-tiba telinganya menangkap suara misterius yang membuatnya merinding. Siapa itu? Tanyanya sambil waspada. Si pemuda salah paham dan merasa kasihan. Kasihan, mungkin kepala anak ini terbentur keras. Ia pun berkata, anak kecil, tunggulah di sini bersama Little Grey. Aku akan cari makanan. Setelah kenyang, kita pulang, iya. Minghe mengangguk dengan manis. Tapi tak disangka, momen tenang itu berubah jadi adegan tak terduga ketika Little Grey membuka mulut dan berbicara. Sudah lama tidak bertemu, leluhur Minghe. Aku ini, Kun Peng. Minghe hampir pingsan saking terkejutnya. Kun Peng, yang itu, yang dulu itu. Ayam, maksudnya Kun Peng, mengangguk dengan santai. Di Laut Utara, ada ikan bernama Kun. Ukurannya tak terhingga, lalu ia berubah menjadi burung peng, selebar samudra. Dulu aku penguasa langit dan bumi, sekarang cuma ayam. Aku ini ahli strategi tertinggi di Istana Surga, klan Primordial Demon, sejajar dengan para dewa, dan sekarang jadi hewan tunggangan anak remaja. Potong Minghe, menahan tawa sambil mengejek tubuh gempal Kun Peng. Ahli strategi macam apa yang hidup sebagai ayam gemuk? Kun Peng mendengus dan buru-buru menyuruhnya diam. Jangan berisik, kalau yang li tahu identitasku, bisa kacau semuanya. Tapi Minghe justru makin jumawa. Ahli strategi Great Demon pura-pura jadi ayam. Kenapa tidak tinggal di istana saja? Kun Peng hanya bisa bengong sejenak. 10 tahun lalu, aku menembus Primordial Horizon, mencari peluang di Boundless Void. Tapi aku tidak sengaja memicu tabu misterius, lalu terdampar di sini. Bertahun-tahun ikut bocah itu, makan berbagai binatang eksotis, tubuhku penuh energi spiritual. Tapi tanpa metode ilahi untuk menyempurnakannya, ya, hasilnya jadi begini. Ayam gendut, penuh potensi, nol hasil. Minghe tercengang mendengarnya. Tunggu, kau bilang, mengikuti Yang Li bisa meningkatkan kultivasi. Sang ayam menanggapi ucapan Minghe dengan nada santai tapi bangga, tentu saja. Meski aku sendiri nggak tahu kenapa, kultivasiku meningkat pesat selama 10 tahun terakhir. Jangan-jangan aku udah melampauimu, Minghe. Seketika itu juga, suasana jadi hening. Hening kayak orang yang habis dibilang putus pas lagi makan bakso. Dengan tatapan tajam dan wajah setengah sebel, Minghe langsung menyahut, hentikan bualanmu. Kalau kau sehebat itu, kenapa rela jadi tunggangan orang? Sang ayam mendesah berat, tatapannya serius, untuk ukuran seekor ayam. Anak itu menakutkan, bisiknya sambil mendekat, dia kelihatan seperti manusia biasa, tapi kenyataannya, dia itu natural saint. Bis eksotis yang biasanya bikin para kultivator ciut, malah jadi camilan tengah malam baginya. Dia kulitin, dia cabik, terus dia racik jadi lauk pauk. Ayam itu menghela napas, seolah trauma masa lalunya muncul kembali. Sekarang aku nggak punya kekuatan. Gimana aku berani menentangnya? Aku mulai curiga, dia mirip makhluk yang lahir di akhir Great Dao. Mungkin dia memang ditakdirkan buat mewarisi langit. Minghe pun melongo. Natural Saint, gumamnya sambil menelan ludah, ekspresi syok terpampang jelas di wajahnya. Itu kan bis Primordial Kun, pemakan benda-benda langit. Sang ayam mengangguk cepat. Supaya kau percaya, selama 10 tahun ini dia udah ngunyah semua bis di akhir Great Dao. Nggak ada yang selamat. Makanya aku bilang, Minghe, dengarkan aku baik-baik. Tempat ini lebih berbahaya dari kelihatannya. Kau dalam masalah besar. Tapi Minghe, dengan gaya dramatis dan tangan terkepal, membentak, aku tidak percaya omong kosong tentang natural saint itu. Begitu aku menemukan cara menembus batas kemampuan ilahiku, aku pasti akan menghadapi Yang Li dan membalas semua penghinaan ini. Waktu berlalu dengan cepat, kayak fast forward di video YouTube. Sebuah celah dimensi terbuka perlahan di atas tebing. Di sisi lain dimensi, para iblis mulai bersorak dan menyambut dengan gegap gempita. Leluhur, dulu kekuatan terbesar setelah para Saint. Seru mereka, setelah mengorbankan Blood Sea demi mengintip rahasia Great Dao, dia pasti akan mencapai tingkat Saint. Seorang demon wanita muncul, berdiri megah. Dialah salah satu dari 4 Raja Great Demon dunia bawah, Raja Heavenly. Di sekelilingnya, para bawahan kompak teriak,
Asura akan bangkit. Leluhur akan menjadi Sein. Tiba-tiba, dari celah dimensi itu, muncul Yang Li dan Ming He, menunggang seekor ayam. Keheningan langsung menyelimuti tempat itu. Semua iblis terpaku, bahkan debu pun berhenti beterbangan. Dari atas, Ming He tersenyum manis melihat sambutan yang disediakan, seolah dia lupa bahwa dirinya sebelumnya nyaris mati. Tapi si ayam mulai oleng di udara, mos-mosan kayak abis lomba maraton. Aku udah nggak kuat terbang lagi, erangnya. Yang Li tetap cuek, matanya menatap langit yang mulai mendung. Aneh, langitnya berubah, gumamnya pelan. Dan akhirnya, gedebuk, sang ayam jatuh dengan elegansi seekor lele yang dilempar dari ember. Dia mengerang, apakah ini akhir hidupku? Yang Li cuma menatap dengan tatapan malas. Hei, ayam gemuk, masih hidup. Di bawah, Raja Demon mengernyit. Siapa bocah itu? Kenapa leluhur bersama dia? Yang Li mendekat santai dan bertanya, kalian kerabat Ming He? Sebelum mereka bisa menjawab, dia menambahkan, tenang saja. Anak ini memang kelihatan menderita, tapi bukan luka serius. Mungkin cuma syok, atau ketakutan dikit. Para demon terdiam, otak mereka mencoba memproses, leluhur mereka, bocah cilik. Tidak mungkin. Dan kemudian, tanpa aba-aba, langit mendadak berubah. Petir menyambar, dan cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Ming He. Yang Li hanya bisa melotot, sementara energi spiritual mulai menyelimuti tubuh Ming He. Aura yang memancar membuat semua makhluk di sekitar bergidik. Ming He tersenyum lebar, puas. Akhirnya, kekuatannya telah kembali. Nama kekuatan itu, Yuan Tu Sword. Dengan gaya pahlawan anime yang siap perang, dia memasang kuda-kuda. Matanya menatap tajam ke arah Yang Li, dan dengan senyum yang gak kalah menegangkan, dia berseru. Yang Li, bersiaplah untuk mati. Namun saat Ming He dengan penuh percaya diri mengeluarkan dua pedang andalannya, senjata itu justru, plak, jatuh ke tanah begitu saja di hadapannya. Keduanya tergeletak seperti mainan rusak yang baru saja dibanting anak-anak. Yang Li menyaksikan hal itu dengan ekspresi datar, seolah berkata, yah, itu doang. Sementara Ming He langsung panik, matanya membelalak seperti abis ditagih utang mendadak. Para bawahan yang melihat hanya bisa melongo, mulut menganga seolah-olah melihat UFO jatuh dari langit. Di sisi lain, Demon King tampak syok setengah hidup dan berteriak. Itu adalah harta pusaka pendamping leluhur. Divine Sword, Yuan Tu dan Abi. Si ayam, yang dari tadi cuma jadi penonton, cuma mendengus sambil buang muka. Kebiasaan lama masih belum berubah juga. Lalu, scene berganti beberapa detik sebelumnya, ketika Ming He dengan gaya ala pendekar sinetron tahun 90-an menantang Yang Li. Namun, Yang Li hanya menanggapinya seperti sedang menonton komedi anak-anak. Dan ketika dua pedang Yuan Tu dan Abi dikeluarkan, bukan hanya musuh yang syok, senjata itu sendiri terlihat seperti sedang mengalami trauma. Ming He kebingungan, apa yang terjadi? Kenapa dua harta pusakaku tak bisa dikendalikan? Sementara itu, kedua pedang seolah hidup dan menunjukkan ekspresi, nggak deh, gue out. Mereka gemetar, menatap Yang Li seakan melihat monster di bawah kolong ranjang. Mereka langsung mogok, memberontak, bahkan pura-pura mati di tangan Ming He. Dan akhirnya, plak, jatuh juga ke tanah. Ming He tampak syok parah, tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, dia menjerit. Dengan kekuatan aneh itu, kalau dia mau menghancurkan klan Asura, aku sendiri pun belum tentu mampu menghentikannya. Apa yang harus kulakukan? Aku baru saja mencoba membunuhnya. Namun lamunan horor Ming He dihentikan oleh sebuah tangan lembut yang tiba-tiba menepuk kepalanya. Tangan Yang Li muncul entah dari mana dan mengelus kepalanya dengan nada lembut seperti sedang mengomeli anak kecil. Anak yang lucu, nakal sekali seperti monyet. Bagaimana aku harus mendidikmu, ya? Dengan penuh keyakinan, Yang Li mengangguk sendiri. Monyet, ya, aku akan mendidikmu seperti Tang Sanzang mendidik Sun Wukong. Aku benar-benar jenius. Wukong, maksudku, Ming He. Sudah berapa kali aku bilang, jangan buang sampah sembarangan. Bisa melukai orang, tahu. Dengan tatapan tajam yang membuat udara bergetar, Yang Li menambahkan. Meskipun tidak ada yang terluka, merusak tanaman dan bunga itu tidak baik, mengerti. Ming He langsung gemetar, bahkan dua pedangnya yang mogok kerja, tadi tampak lebih takut dari sebelumnya ketika Yang Li mengangkat mereka. Dengan nada prihatin, Yang Li berkata, pedang ini terlalu berbahaya, lihat, bahkan sudah retak. Anak-anak yang main dengan benda ini bisa terluka.
Tanpa basa-basi, ia memasukkan kedua pedang itu ke inventory sistemnya. Ming He pun langsung panik, seperti anak kecil yang disita mainan favoritnya. Ayah tiri, kakakmu menyitanya. Ia mulai menangis dengan tangisan memelas. Air mata dramatis mengalir deras seolah dunia akan berakhir. Namun, suasana yang tadinya haru mendadak hening. Sang ayam menatap penuh haru dan mungkin sedikit kasihan, lalu Yang Li berdeham pelan dan berkata, "Nak, aku tidak mengambilnya tanpa alasan." Ia membuka inventory sistemnya lagi, dan mengeluarkan sebuah skop mainan kecil. Ia menyerahkannya dengan serius pada Ming He dan berkata, "Anak-anak harus bermain dengan benda seperti ini." Ming He langsung memelototi skop itu dengan ekspresi, "Apa-apaan ini? Siapa yang mau skop plastik?" Namun, ketika matanya fokus, dia mendeteksi sesuatu. Aura misterius membungkus skop itu. Napasnya tercekat, matanya melebar. Ini adalah aura Hong Mengqi." Lalu narasi menjelaskan bahwa HONGMENG Qi adalah fondasi Dao. Tokoh-tokoh agung seperti Hong Jun Daozu, tiga yang suci, dan Nuwa mencapai tingkat suci setelah memilikinya. Ming He langsung berubah 180 derajat. Dia memeluk skop itu seperti menemukan harta karun tersembunyi, menangis bahagia seperti anak kecil yang baru dikasih permen langka. Skop ini menyimpan energi CHAOTIC kuno. Jauh lebih kuat dari Yuan Tu dan Abi. Ini INNATE Tracer. Hanya dengan sedikit jejak HONGMENG Qi ini, aku bisa menemukan jalan menuju ketinggian tak terbayangkan. Yang Li, yang sejak tadi mengamati, hanya mengangkat alis dan bertanya dengan polos. "Kenapa kau menangis? Apa kau tidak menyukainya?" Sang ayam yang mendengar kata Hong Mengqi mendadak beku di tempat. Ia menatap skop di tangan Ming He seperti menatap kiamat datang lebih awal. Panik, tentu saja, marah, lebih parah. Dengan langkah cepat seperti ayam kesurupan, ia mendekati Ming He sambil berteriak lewat telepati. "Aku sudah jadi tunggangannya 10 tahun. 10 tahun, Bung, bahkan sekop pun aku tak pernah dapat. Kenapa kau, makhluk baru sehari, langsung dikasih Divine Tracer? Aku benci alur ini." Ming He hanya menatapnya datar dan menahan amarah. Dengan tenang namun menyakitkan, ia menjawab, "Karena ayah tiri memberikannya padaku. Lagi pula, untuk apa ayam gendut sepertimu butuh sekop?" Pertengkaran kocak tak terhindarkan. Dua makhluk supranatural berdebat soal sekop ajaib. Bawahan Ming He, mereka hanya bisa melongo seperti NPC yang error, tak tahu harus berbuat apa. Salah satu dari mereka bahkan berinisiatif bertanya ke Lord Mara, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Namun Lord Mara, dengan wajah polos penuh kebingungan, menjawab, "Aku juga baru pertama kali melihat ini. Ini di luar skrip." Ia lalu menatap Ming He, mencoba mencari logika di tengah absurditas yang terjadi. "Sejauh yang kutahu, leluhur menggunakan hartanya buat nyergap pomada. Harusnya mereka itu musuhan. Tapi sekarang, dikasih hadiah." Dan Ming He, kelihatan seneng banget kayak dapat mainan baru. Lord Mara pun akhirnya menarik kesimpulan dengan sangat percaya diri. "Mungkin, Yang Li itu ayah tirinya." Salah satu bawahannya menimpali polos. "Kalau begitu, apakah kita perlu menyapa ayah tiri dari leluhur?" Namun belum sempat dijawab, Yang Li tiba-tiba muncul dengan aura kebapaan yang menenangkan. Ia menatap Lord Mara dan berkata, "Oh, jadi kau ibunya Ming He. Dia menyebut-nyebutmu terus. Dia anak yang baik." Wajah Lord Mara langsung berubah. Dia pucat seketika. Dengan suara gemetar seperti orang kena tilang, dia berkata, "Sumpah bukan. Aku bukan ibunya. Aku nggak sanggup." Leluhur Ming He itu pendendam, makhluk paling menyeramkan yang pernah ada. Kalau aku ngaku, abis aku. Namun, dari kejauhan, suara Ming He memecah suasana. "Ibu." Semua langsung hening. Yang Li hanya mengangguk bijak. "Aku sudah menduga." Lord Mara, dia terdiam, pasrah. Sementara itu, Ming He yang baru saja menghajar ayam sialan itu dalam diam mulai bicara dalam hati. "Aku tidak akan berakhir seperti Kun Peng, terjebak di dalam jebakannya sendiri dan jadi tunggangan. Tidak, aku akan membangun reputasi baik. Dengan mengandalkan ayah tiri Yang Li, jalan menuju Sein sudah ada dalam genggamanku." Dengan langkah penuh percaya diri, Ming He menghampiri Yang Li dan berkata, "Ayah tiri, ibuku pasti sangat bahagia melihatku kembali dengan selamat," sampai dia pingsan saking bahagianya. Lord Mara, dengan air mata berlinang, mengangguk membenarkan. "Benar, aku sedikit kebingungan.
Yang Li yang mendengar itu mulai menatap para bawahan Mara, dan tanpa basa-basi langsung menunjuk satu persatu. Lalu, siapa orang-orang di sekitarmu ini? Ming He langsung mengirim telepati ancaman. Siapa yang berani bocorin identitasku, kuhancurkan. Aura mengerikan langsung menyelimuti tempat itu. Para bawahan ketakutan dan langsung memperkenalkan diri dengan semangat survival. Aku Brahma, paman kedua Ming He. Aku Kama, bibi ketiga Ming He. Aku Siva, paman dari pihak ayah. Mara yang sudah pasrah ikut menambahkan. Oh, terima kasih, saudara Yang, karena sudah membawa Ming He kembali. Dia adalah jantung dan jiwa keluarga kami. Mulai sekarang, kau adalah penyelamat keluarga kami. Semua paman bibi gadungan pun kompak berseru. Ya, dermawan besar kami. Dengan senyum damai, Yang Li menepuk pundak mereka dan berkata, kalau begitu, saudara yang akan tinggal di rumah kami beberapa hari ke depan. Brahma lalu membuka portal dimensi, mempersilakan Yang Li masuk ke rumah mereka. Yang Li memuji keramahan mereka, lalu bertanya, oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan tungganganku, si Kunpeng itu? Sementara itu di sudut semesta yang lain, Kunpeng terkapar babak belur, setengah sadar, menunggu dijemput. Penuh penderitaan, hidupnya tragis sejak ikut rombongan ini. Namun sebelum cerita selesai, langit yang semula gelap tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Seorang pria muncul dari langit dengan percaya diri tinggi, dialah Demon Emperor dari suku Yao, di Jun. Dengan suara berat, dia berkata, dia tadi ada di sini, kenapa menghilang? Aneh, aku jelas merasakan keberadaan Master Demon. Ia memeriksa lokasi dengan cermat. Tiba-tiba, mungkinkah Master Demon telah ditangkap dan dibawa ke Blood Sea Asura? Cerita kini berpindah ke sebuah kastil yang amat sangat menyeramkan, jika dilihat dari sudut pandang hutan. Dindingnya gelap, angin malam berbisik pelan, dan dari dalamnya terdengar suara sorak-sorai pesta yang menggema ke seantero langit. Sebuah jamuan makan besar tengah diadakan, sebagai bentuk rasa syukur karena Yang Li telah menyelamatkan Ming He. Semua yang hadir bersorak gembira, menyambut pahlawan dadakan, yang kini duduk berdampingan dengan putri paling angkuh di dunia, Ming He sendiri. Dengan angkuhnya, Ming He mengangkat gelas dan menyatakan di hadapan semua orang. Ayah tiri, mulai hari ini, setelah pesta ini selesai, aku resmi menjadi anak tirimu. Kau tak bisa menarik ucapanmu kembali. Namun di balik senyumnya yang manis dan ucapan menyentuh hati itu, pikirannya sangatlah berbeda. Dalam hatinya, Ming He mendesis dengan niat jahat. Blood Sea-ku sudah lenyap. Jadi untuk sekarang, aku akan berpura-pura patuh dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi begitu aku jadi Saint, aku akan membuatnya memanggilku, Godmother, 100.000 kali. Aku ini sangat baik hati, aku akan memastikan kematiannya cepat dan tanpa rasa sakit. Sementara itu, Mara menyapa Yang Li dengan senyum yang penuh maksud tersembunyi. Kau telah menyelamatkan Ming He, itu adalah kebaikan besar bagi keluarga kami. Mungkin, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Mata Mara bersinar aneh, suaranya menggoda, nadanya seperti sedang menawarkan diskon pernikahan. Bagaimana kalau hari ini kita rayakan dengan double blessing? Mendengar itu, Yang Li yang semula santai kini terdiam kaku. Dalam hatinya, ia berteriak, apa-apaan ini? Apa dia jatuh cinta padaku? Apa dia berniat menculikku dan menjadikanku pengantin pria? Dari sisi lain ruangan, Ming He memperhatikan Mara dan Yang Li dengan tatapan curiga. Dari balik meja, dia mulai menggunakan telepati dan bertanya. Mara, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau ingin menjadi saudara angkatnya Yang Li? Mara menjawab sambil tersenyum manis, namun dalam hati menyusun strategi. Leluhur, aku cuma membantu. Ini demi kebaikanmu. Lagi pula, dia tidak menolak tawaran persaudaraan. Sekarang aku sudah pegang kendalinya. Besok kau akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tanpa izin dariku, kau tidak boleh kembali. Aku takkan pergi juga. Dan dalam pikirannya yang penuh kepalsuan, kau bahkan tega memanggilku ibu hanya untuk menipu Yang Li agar mengaku sebagai ayah angkatmu. Kalau kau saja bisa begitu licik, maka aku juga harus bisa membangun hubungan baik dengan Yang Li. Dengan begitu, kau tak akan bisa bertindak sembarangan. Lalu, Mara berkata dengan nada tulus palsu. Leluhur, jangan khawatirkan aku. Mulai sekarang, aku akan tetap memanggilmu leluhur. Namun Ming He tidak mau kalah. Tapi di depan Yang Li, kau harus memanggilku ibu. Mari kita tetapkan aturan ini mulai sekarang. Dan begitulah,
pesta terus berlangsung, dipenuhi senyum palsu, rencana licik, dan permainan status keluarga yang penuh kepalsuan. Tapi satu hal pasti, pesta ini hanyalah permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Setelah percakapan telepati yang penuh kode licik antara Mara dan Ming He, Mara tiba-tiba memberikan sebuah giok kepada Yang Li. Ia mengacungkannya dengan gaya elegan, lalu berkata, "Saudara Yang, ini adalah slip giok berisi informasi tentang puluhan ribu faksi terkenal di Great Desolation. Kau bisa mempelajarinya untuk memperluas wawasanmu." Yang Li tersenyum hangat dan menerima hadiah itu dengan sopan. "Terima kasih, Mara. Ini sangat berguna. Namun tentu saja, di sisi lain, Ming He hanya bisa memutar bola matanya hingga hampir copot." Dalam pikirannya, dia mencibir. Dasar Mara, wanita naif. Ayah tiriku itu nggak peduli dengan semut-semut tidak berarti seperti itu." Belum sempat suasana mereda, Mara dengan gaya penuh kelembutan menggertak balik. "Ming, jangan kasar. Orang dewasa sedang berbicara, jadi anak-anak seharusnya tidak menyela." Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan membeku. Para bawahan mulai melirik dengan ngeri. Bagaimana tidak, Mara barusan menegur leluhur mereka. Ming He pun kaget seketika, matanya membelalak seperti baru dipanggil ke ruang BK. "Berani-beraninya kau," teriak Ming He, dan seketika energi pekat menyembur dari tubuhnya, meledak seperti badai amarah. Aura Blood Fiend berkobar ganas. Mara langsung pucat pasi. Cahaya Blood Fiend, tidak, itu kekuatan di bawah Sein. Menyentuhnya saja bisa menghancurkan jiwaku. Aku tamat, hidupku selesai, salah langkah. Tapi sebelum Mara sempat kabur dari kastil lewat lubang tikus, Yang Li tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bagaimana bisa kau berlaku seperti itu kepada ibumu?" Dengan satu tamparan retoris penuh hikmah, energi gelap yang meledak pun menguap begitu saja, seolah dimandikan kasih sayang. Ming He terpaku. Yang Li menambahkan dengan tegas, "Ming He, ibumu adalah wanita luar biasa. Dia tak hanya peduli padamu, tapi juga memimpin keluarga sebesar ini. Kau harus lebih pengertian dan berhenti bersikap seperti anak TK yang kehabisan permen." Ming He pun menunduk. Dengan senyum seperti anak baik-baik yang baru ketahuan nyontek, dia mengangguk setuju. Tapi dalam hatinya, dia menyalakan mode revenge. "Mara, kau akan kumasukkan ke dalam daftar pelajaran hidupku segera." Mara yang sadar akan ancaman itu hanya bisa tersenyum kaku dan buru-buru mengalihkan topik. "Tidak perlu, saudara Yang. Ayo lanjutkan minumnya. Minum dulu, masalah nanti." Namun sebelum gelas sempat diangkat, tiba-tiba langit malam yang cerah berubah drastis. Cahaya keemasan menyinari langit, menyibak awan gelap dengan aura mengerikan. Binatang-binatang iblis berlarian panik ke segala arah, seolah kiamat datang lebih cepat dari jadwal. Yang Li memandang ke langit dengan tenang. Langitnya robek. Tapi Mara langsung panik, wajahnya memucat seketika. "Tidak, ini adalah Emperor dari klan Yao." Dan benar saja, muncul seorang pemuda sok ganteng berdiri di udara, memandang ke bawah seolah semua yang hadir hanyalah debu di sandal mahalnya. Yang Li hanya mengangkat alis. "Oh, biasa saja." Sikap santainya seolah berkata, "Ganteng doang, ribet iya." Di sisi lain, Kunpeng yang sebelumnya tenang, langsung kalang kabut. "Sial, tuanku ada di sini. Dia tidak boleh melihatku. Aku, Grandmaster Yao, telah jadi tunggangan orang lain. Aku harus kabur." Dia pun berlari sambil melipat tubuh seperti cacing dan menghilang di balik tumpukan makanan pesta. Ming He, yang sejak tadi menyulut emosi, kini melotot ke arah Emperor. "Di Jun, apa kau sudah bosan hidup? Berani sekali kau datang ke wilayahku mencari masalah." Emperor Di Jun menanggapinya dengan tenang, nadanya datar namun penuh tekanan. "Ming He, apa kau menculik Master Yao, Kunpeng, dari istana surgawiku?" Di tempat persembunyiannya, Kunpeng mulai memohon lewat telepati. "Leluhur Ming He, kalau kau sembunyikan aku dari tuanku, aku akan membocorkan semua kebiasaan Yang Li. Informasi lengkap dari jam tidur, makanan favorit, sampai posisi duduk favorit. Itu bisa membantumu mendapatkan Divine Treasure dengan mudah." Mendengar itu, Ming He langsung menoleh. Dengan senyum licik dan penuh kemenangan, dia menatap arah suara Kunpeng. "Aku tak pernah menyangka ayam berbulu abu-abu ini akan tunduk padaku dan memohon-mohon seperti ini." Lalu, dia menjawab lantang kepada Emperor. "Kunpeng, makhluk campuran ikan dan burung itu. Kenapa aku harus tertarik padanya?" Emperor Di Jun tak gentar. Ia mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah gulungan besar bercahaya.
Ming He, aku tahu kau tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Maka, jangan salahkan aku untuk ini. Saat gulungan dibuka, pemandangan menakjubkan terpancar darinya, sebuah lukisan hidup, dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Mata Ming He menyipit tajam, itu, Map of the Mountain and River.